yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turun pada saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengendaki agar hidup kita itu senantiasa di jalannya. Oleh sebab itu marilah kita melihat perjalanan kita. Apakah perjalanan kita ini di jalan Tuhan atau sebaliknya di luar jalan Tuhan? Sebagai dasar kita mawas diri, saya ambilkan dari intisari dari kitab suci kita yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdasarkan firman Tuhan ini kita melihat kehidupan kita. Saat teduh diberikan untuk kita melihat diri. Nah, saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita harus mengakui bahwa kita belum mampu melaksanakan kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Oleh sebab itu marilah kita menyesali dosa kita. Dan itu kita wujudkan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi siapa saja yang mengakui dosanya dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih pasti akan memberi pengampunan. Seperti anugerahnya yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29 yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah anugerah Tuhan yang sungguh besar kepada kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan pada saat ini pemeliharaan Tuhan diwujudkan dengan Tuhan memberikan firman. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat darimu yang telah kami terima sehingga kami pada saat ini bisa beribadah pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami akan menerima sabdamu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan dan siap melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita pada hari Minggu ini diambilkan dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi si isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa melaksanakan kehendak Tuhan. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, kita memasuki minggu biasa yang ke-12. Tema khotbah pada hari ini adalah komitmen hidup di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat sebuah lagu sekolah minggu zaman dulu. Zaman saya masih sekolah minggu dulu. Lagunya begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup abadi. Jemaat, memang hidup di dunia ini penuh dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan ini berlawanan. Termasuk di dalam lagu tadi, kita pilih hidup abadi atau mati abadi. Pilih jiwa kita tetap hidup atau jiwa kita mati. Tentunya kita harus memilih salah satu. Dan pilihannya hanya dua tadi. Jalan yang lebar itu kan jalan yang serba secara duniawi itu menyenangkan, gampang secara duniawi, tetapi ujungnya adalah kematian jiwa, kematian abadi. Sebaliknya jalan yang sempit itu adalah jalan yang sulit, jalan yang berliku-liku, jalan yang terjal, jalan yang ada bahayanya di situ. Tetapi kalau kita bisa melewati jalan itu, maka tujuan akhir adalah hidup abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil pada hari ini, Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa mengikut Dia, mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Mengikut Yesus atau Tuhan Yesus itu penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman, penindasan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau umat itu mengikut Tuhan Yesus, percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh kehidupan abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan pilihan. Lebih takut mana? Kepada yang hanya bisa membunuh tubuh saja, atau takut kepada yang bisa membunuh tubuh tetapi juga jiwa. Yang hanya bisa membunuh tubuh itu ialah orang atau manusia lain. Tetapi yang bisa membunuh tubuh dan jiwa hanya Tuhan, hanya Allah saja yang bisa. Pilih mana? Takut mana? Tentunya kita harus takut kepada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, takut pada Tuhan Allah itu diwujudkan dengan suatu komitmen hidup di dalamnya, walaupun menghadapi kehidupan yang serba sulit. Tetapi kalau itu di jalannya seperti jalan yang sempit tadi, goalnya itu adalah kehidupan abadi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menguatkan iman para murid agar supaya lebih mengutamakan keselamatan hidupnya. Keselamatan dalam arti pembebasan dari hukum dosa.
Karena hidup di dunia ini kan hanya sementara. Sepanjang-panjangnya umur seseorang pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang panjang itu adalah keabadian. Sementara keabadian itu ada dua. Hidup abadi atau mati abadi. Oleh sebab itu dengan pilihan mengikut Tuhan di dalam Kristus dengan segala risikonya, maka orang yang mempercayai Tuhan Yesus akan memperoleh kehidupan yang abadi. Jadi ada pepatah, susah-susah dulu enggak apa-apa, asalkan senang-senang. Kemudian daripada senang-senang kemudian terus susah selamanya. Oleh sebab itu kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus harus nomor satu, mengalahkan segala-galanya. Apapun resikonya, Tuhan Yesus harus nomor satu. Karena goalnya jelas, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempunyai komitmen untuk tetap hidup di dalam Kristus. Walaupun hidup kita berat, tetapi Kristus adalah nomor satu. Dan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mengayomi kita. Seperti Tuhan juga melindungi, mengayomi burung pipit. Pada diri kita kan lebih berharga daripada burung pipit di mata Tuhan. Tuhan akan lebih memelihara kita. Tuhan akan lebih menjaga kita. Tuhan akan lebih menopang hidup kita. Sehingga kita mampu mengatasi segalanya itu dengan benar. Karena kita ada di jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, marilah kita merenungkan sejenak apa yang telah kita terima dari Tuhan. Satu teduh diberikan. Mari kita satukan di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus selama kami hidup. Mampukanlah kami untuk melakukan itu, Tuhan. Di samping itu kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Berkatilah gereja-Mu di mana-mana tempat, terkhusus di Abangan dengan seluruh wilayahnya. Kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami. Kami yakin bahwa kami akan menjadi alat-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan keluarga-keluarga kami. Berilah kedamaian, ketentraman dalam kehidupan keluarga kami. Berilah kemampuan di dalam kami bekerja, sehingga kami mendapatkan rezeki yang mencukupi kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berhenti bekerja karena keadaan bencana COVID ini, berkatilah saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami segera mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih sekolah, berkatilah usaha belajarnya, sehingga atas pertolongan-Mu, anak-anak kami dapat menggapai cita-citanya. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan Yesuslah dokter kami yang sejati, sehingga saudara-saudara kami ini bisa sembuh kembali. Beri kekuatan, kesehatan bagi kami semua dalam menghadapi situasi pada saat ini. Terkhusus keadaan dunia pada saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, berkatilah para cerdik pandai sehingga mereka mampu menemukan obat dan juga vaksin yang dapat menangani atau menanggulangi virus corona ini. Kami yakin percaya Tuhan menolong kami sehingga virus corona ini bisa teratasi, semua atas berkat Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berkata banyak, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami. Karena doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang didasari dari bacaan Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Edarnya persembahan atau kantong persembahan, bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, Kidung Jemaat 403 bait yang pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi padaku. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gurun, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan pada kami. Pada saat ini kami mengaturkan persembahan ini kepada-Mu Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan kiranya Kau ampuni. Bagi saudara-saudara kami yang mengelola keuangan ini, kiranya berkati, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita beria-ria memuji memuliakan nama Tuhan lagi, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402 bait yang pertama dan yang kedua. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.